Om Swastiastu. Kebenaran adalah relatif. Selalu ada nilai-nilai kebenaran dari sebuah tindakan. Tidak ada yang sepenuhnya salah dan tidak ada yang sepenuhnya benar. Kalau begitu, dapatkah kita mengklaim kebenaran adalah milik orang tertentu, golongan tertentu, atau agama tertentu? Kebenaran dijadikan landasan seseorang untuk mengembangkan kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan dapat tumbuh dalam diri seseorang melalui kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang umumnya dapat divalidasi kebenarannya. Kepercayaan juga kadang muncul akibat pengalaman pribadi yang dapat diterima oleh akal sehat seseorang. Dengan demikian, harusnya pilihan jalan hidup, agama, dan tindakan seseorang bukan sekedar ikut-ikutan saja. Kalau prosedur ini menyimpang, maka keyakinannya bersifat buta. Apalagi anggapan bahwa apa yang diikuti banyak orang adalah kebenaran, atau bahwa agama mayoritas sudah pasti benar. Padahal kepercayaan itu didapat dari dalil-dalil dari kitab suci agama bersangkutan. Dan ironisnya, yang penting pengikutnya banyak, pasti ajarannya benar. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas benar atau tidaknya agama-agama yang ada di dunia ini. Namun lebih pada perilaku dan cara seseorang menggunakan akal sehatnya untuk menjalankan instruksi-instruksi ajaran suci agama. Seperti halnya kita melihat matahari yang sama dengan sebutan yang berbeda-beda, begitu juga agama yang tujuannya sama, namun caranya berbeda-beda. Namun ada pengecualian. Jika ada seseorang yang melihat matahari, tapi menyebutnya sebagai bulan. Keliru, namun karena ketidaktahuan, hal seperti ini kerap terjadi. Karena itu, kehati-hatian dalam berkeyakinan sangat penting. Bagaimana kalau agama yang sedang diikuti sedang menuju ke arah yang berlainan dengan Tuhan? Apakah benar Tuhan memerlukan banyak pengikut? Apakah benar Tuhan harus dicapai dengan cara agama tertentu? Ada begitu banyak pertanyaan yang perlu dijawab untuk menjamin pilihan yang sedang kita ambil adalah kebenaran. Karena itu, jangan pernah tertutup untuk menerima pengetahuan dari berbagai sumber, agar keinsapan yang berkembang bukan keinsapan yang fanatik. Agama yang benar-benar mengarah kepada Tuhan tidak akan membatasi pengikutnya untuk belajar dan menggali kebenaran, karena bersumber dari satu kebenaran, yaitu Tuhan. Justru agama yang membatasi pengikutnya untuk terbuka dan saling berbagi pengetahuan, keabsahannya perlu dipertanyakan. Kitab suci sejatinya milik semua makhluk. Karena itu tidak dapat dibatasi oleh KTP. Saya kira ini adalah cara-cara yang rasional dalam usaha mencapai Tuhan. Dewasa ini agama seolah-olah dibuat sangat berbeda, dinilai, ditinggikan, dan direndahkan. Padahal topik diskusi yang paling menarik adalah ajaran kitab suci, karena ajarannya akan mengungkap semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan catatan diskusi yang santun. Kembali lagi pada pertanyaan, benarkah kebenaran hanya milik mayoritas? Di medan perang Kurukshetra, ada perbandingan jumlah pasukan yang signifikan, namun kebenaran justru ada di pihak Pandawa yang jumlah pasukannya yang sedikit. Kebenaran dalam hal ini adalah berkat Tuhan. Apa yang mereka capai pada akhirnya yang menentukan kebenaran mereka. Dan sudah dijelaskan dengan sangat detail bagaimana mental manusia di zaman kali ini. Sejalan lurus antara uraian-uraian dalam kitab suci Weda dengan tingkah laku manusia pada umumnya. Kemerosotan terjadi pada kesadaran dan kecerdasan manusia, sehingga sulit membedakan kebenaran dan ketidakbenaran. Disinilah beberapa poin yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidup seseorang. Ada sloka yang sangat indah dari Chanakya Niti Sastra, yang artinya, untuk apa banyak bintang kalau satu bulan dapat menerangi dunia? Yang terpenting dalam sebuah komunitas adalah kualitas. Kuantitas bisa saja terlihat hebat, tapi apa gunanya jika tanpa kualitas? Dengan demikian, pendakian spiritual adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimanapun orang lain, bagaimanapun agamanya,
bagaimanapun jumlah pengikutnya tidak akan merubah hubungan pribadi itu. Semoga video ini dapat menjadi topik bahasan baru yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jika Anda tertarik untuk belajar bersama-sama, silakan berkomentar dengan santun di dalam kolom komentar. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.